Selamat mendengarkan podcast ini. Kehidupan ini luar biasa, saudaraku. Hidupmu, hidupku ini sebenarnya luar biasa. Mari kita memahami ini, merenungkan ini, menghayati dengan benar, menerimanya, supaya kita bisa menghargai hidup ini. Dan kalau kita menghargai hidup ini, saudara, kita menjalani hidup ini dengan memperhatikan tatanan yang Allah tetapkan, supaya keindahan hidup ini kita rasakan, kita alami, kita miliki. Bagi bangsa Israel tatanannya adalah hukum Taurat, tetapi bagi orang percaya tatanannya adalah sempurna seperti Bapa. Artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan, harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga kehendak kita ini selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan yang luar biasa ini, saudara, memuat kemungkinan menjadi indah sesuai rancangan Allah menciptakan kehidupan itu, atau menjadi rusak mengerikan. Kenapa demikian? Supaya keindahan dari hidup itu dapat terbukti. Dan setiap individu, saudara, ditentukan untuk bebas memilih apakah hidup di dalam keindahan atau mengalami kehidupan yang indah sesuai dengan rencana Allah menciptakan hidup itu, atau menjadi rusak mengerikan. Jadi apakah kehidupan kita menjadi indah atau tidak tergantung individu. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Itulah sebabnya Allah menawarkan kepada bangsa Israel berkat atau kutuk. Jika kamu mendengar suaraku, taat, maka berkat akan datang atasmu. Jika. Satu kata penghubung yang menandai suatu syarat. Jadi kata jika menunjukkan syarat tertentu terjadinya atau berlangsungnya suatu keadaan. Berkat kalau kamu taat. Tetapi laknat kalau kamu tidak taat. Di dalam kehidupan yang Allah ciptakan tersebut, ada dua tersebut dan kita tidak bisa tidak memilih. Yang tidak memilih pun berarti memilih tidak memilih. Dan orang yang tidak memilih pasti akan masuk ke dalam kegelapan abadi. Sebab untuk memiliki kehidupan yang indah sesuai maksud kehidupan itu diciptakan, itu perlu perjuangan. Karena manusia telah berdosa, saudara. Tetapi kalau untuk menjadi manusia yang tidak menikmati keindahan dari hidup itu sesuai dengan maksud Allah menciptakannya, tidak perlu memilih, dia bisa mengalir hanyut terbawa. Kuasa kegelapan berusaha menyembunyikan fakta itu, sehingga manusia, saudara, tertipu. Mereka berpikir bisa dalam keadaan baik-baik, tetapi tanpa disadari, ya saudara, karena tidak memiliki perjuangan memilih apa yang baik, yang benar, untuk bisa mengalami keindahan hidup itu, maka terbawa. Nah, hampir semua orang terbawa. Saudaraku, kita harus percaya dan menerima bahwa tidak ada keindahan di luar Tuhan. Sebenarnya hidup ini telah dikunci Tuhan, saudara, dikunci. Dan itu mutlak, kuncinya itu Tuhan sendiri. Seseorang tidak akan menemukan
keindahan hidup jika terlepas dari Tuhan. Jika terlepas dari Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Kalimat ini bisa berarti apa gunanya orang memiliki gelar, kedudukan, pangkat, penampilan yang elok, kekayaan, kalau tidak memiliki Allah. Kehidupan tanpa Allah adalah kehidupan yang tidak bernilai sama sekali. Percayalah ini, saudara, walaupun tidak mudah, karena cara berpikir dunia bertentangan, saudaraku. Dunia mengatakan bahwa yang elok itu adalah berpangkat, bergelar, berpenampilan elok, cantik atau ganteng, berkedudukan, berpangkat, berkekuasaan, populer, dan lain-lain. Makanya kalau orang tidak memiliki nilai lebih ini, nilai lebih di mata manusia, dia pasti dipandang rendah. Dan orang yang tidak mengerti kebenaran menjadi kecil hati, minder, rendah diri, konyol, saudaraku. Tetapi kalau kita mengerti kehidupan ini, kebenaran ini maksud saya, maka walaupun kita tidak memiliki apapun dan siapapun, tidak memiliki siapapun artinya ya tidak memiliki jodoh, anak, atau sudah tidak punya orang tua, sudah begitu secara materi miskin lagi, tapi tidak perlu rendah diri. Ia harus menghayati perjumpaan dengan Allah. Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu real dan nyata, bisa dinikmati. Jadi kehidupan tanpa Allah adalah kehidupan yang tidak bernilai sama sekali. Karena saya pendeta dan ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, sinode sejak muda, saya menemukan pendeta pun hidupnya menjadi tidak bernilai. Karena apa? Karena yang dipandangnya bernilai menjadi pendeta top, pendeta besar, jemaat banyak, menjadi pimpinan organisasi ini, organisasi itu. Kalau di pertemuan di daulat duduk paling depan. Konyol, saudara. Dan saya juga termasuk orang yang pernah konyol. Benar-benar saya ini orang yang pernah konyol. Dan saya bisa mengatakan itu karena saya mengalami. Ini pendeta, ya. Saudara mungkin tidak terkait, tetapi kalau pendeta konyol begini, maka dia tidak akan bisa berkata dengan perasaan dan emosi yang tulus. Bahwa hidup tanpa Allah itu kehidupan yang tidak bernilai, tidak ada indahnya. Akhirnya kita bisa menyadari, saudara, walaupun bukan pendeta, bukan siapa-siapa, tapi kalau saudara mengenal Allah, aduh itu indah sekali. Maka mulai hari Senin ini malam makan terakhir, kita puasa sampai besok sore jam 5, jam 6. 24 jam, 20 sampai 24 jam. Yang tidak kuat 12 jam, ya enggak apa-apa. Puasa bukan soal tidak makannya, tapi soal kebutuhan yang mendesak, kebutuhan rohani yang mendesak, yang kuat. Jadi substansinya di kebutuhan tersebut, saudara. Kebutuhan rohani yang mendesak, atau kebutuhan hidup yang terkait dengan kehidupan kita secara penuh begitu. Misalnya kalau seorang nganggur tidak bekerja, ya akhirnya kan tidak jadi manusia yang utuh. Mintalah kepada Tuhan, merataplah. Tetapi mestinya kalau saudara sudah dewasa, yang saudara ratapi itu hal-hal yang menyangkut kekekalan. Saudaraku sekalian, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kita sudah banyak mendengar khotbah, paparan teologi, pandangan-pandangan teologi. Sekarang kita mau mengalami Tuhan, saudara. Bahkan ketika saya berkhotbah seperti ini, bukan hanya kata-kata saya yang tepat, yang benar dan baik, tetapi hadirat Allah yang dirasakan jemaat yang mencengkeram saudara. Supaya iman saudara tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi kekuatan roh. Nah, sekarang saya tegaskan kehidupan tanpa Allah, kehidupan yang tidak bernilai. Jadi kalau orang merasa bernilai bukan karena Allah, karena ia cantik, ganteng, punya uang, mobilnya bagus. Kalau kalimat ia menghina Allah keterlaluan, saya ganti kalimat lain. Ia tidak bisa memuja Allah. Ia tidak bisa memuji Allah. Ia tidak bisa memuliakan Allah. Karena yang dimuliakan itu benda-benda. Orang yang hidup tanpa kehidupan tanpa Allah, maksud saya. Kehidupan tanpa Allah itu kehidupan yang tidak bernilai sama sekali. Inilah yang disebut kebinasaan. Binasa itu bukan hanya berarti lenyap, tetapi tidak memiliki nilai. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan nilai. Tidak ada yang diciptakan tanpa nilai. Sebab yang menciptakan itu Allah yang sempurna, maha cerdas, maha bijaksana. Tetapi kalau seseorang atau sesuatu tanpa Allah itu binasa. Tidak bernilai. Sebab nilainya terletak pada Allah itu sendiri. Tepuk tangan. Kebalikan dari kebinasaan itu hidup kekal. Hidup kekal bukan hanya bicara kehidupan yang terus menerus. Jadi tekanannya bukan hanya masalah waktu. Karena terpaku pada kata kekal. Hidup yang kekal itu artinya hidup yang berkualitas tinggi. Jadi binasa artinya hidup yang tidak berkualitas sama sekali. Sama-sama berdurasi kekal. Tapi apa artinya sebuah kekekalan kalau tidak bernilai? Maka dikatakan binasa. Di Matius pasal 19 ayat 21 sampai 23, kisah mengenai orang kaya yang ingin hidup kekal. Yang berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya adalah bagaimana hidup saya berkualitas. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu harus melepaskan segala sesuatu. Selama kamu masih merasa lengkap, utuh, bernilai, berharga dengan harta, tidak bisa, maka kamu harus dilucuti, jual segala milikmu, bukan disimpan, bagikan kepada orang miskin. Saudara, mestinya kita bisa ya yang mau berpikir bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Apapun terjadi silahkan Tuhan. Asal aku memiliki Engkau. Supaya saudara bisa melakukan hal ini, saudara harus membayangkan atau memikirkan kekekalan. Allah itu dari kekal sampai kekal. Kalau nanti dunia ini berakhir atau hidup saudara berakhir di bumi ini, masuk kekekalan, itu kehidupan di bumi ini seperti uap. Seperti uap, tidak ada artinya sama sekali. Berbahagialah orang yang sejak di bumi sudah hidup di hadapan Allah atau selalu hidup di hadirat Allah, artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dia pasti memiliki tempat juga di hadapan Allah. Kalau sejak di bumi sudah tidak memiliki tempat di hadapan Allah karena tidak mencari Allah, dia tidak pernah memiliki Allah. Makanya yuk kita berjuang sungguh-sungguh untuk menemukan Allah.
Paulus mengatakan seperti dia menangkap aku menangkap dia. Inilah keselamatan dalam Yesus Kristus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bermaksud agar manusia dapat memiliki kembali kehidupan yang berkualitas atau hidup kekal itu, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, jalannya itu hanya satu, Yesus. Jadi kalau kita menyatakan dan kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya jalan, itu jangan hanya dipahami satu-satunya jalan ke surga. Kalimat di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Bapa itu Allah. Tidak ada yang baik selain Allah, kata Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kamu mau mendapat yang baik, satu-satunya jalan aku. Kalau kamu mau memperoleh Allah, hidupmu bernilai aku jalannya. Makanya kamu harus mengerti kebenaran dan hidupmu harus dirubah. Akulah kehidupan itu. Jadi saudaraku, Yesus adalah satu-satunya jalan. Artinya bukan hanya bicara mengenai akses ke surga, tetapi melalui Yesus, melalui apa yang diajarkan, melalui apa yang diteladankan, seseorang memiliki hidup yang berkualitas itu, layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau mempelai bagi Tuhan. Nah, kalau orang hanya memahami Yesus jalan ke surga, sudah jadi Kristen, mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti masuk surga, titik. Itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Kalau Yesus adalah jalan, berarti Yesus harus dikenali karena kita harus mengenakan hidupnya. Hanya dengan cara mengenakan hidupnya itulah seseorang baru hidupnya berkelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu pada dasarnya kehidupan seseorang yang ada di hadapan Allah setiap saat, di hadirat Allah setiap saat, atau dalam persekutuan dengan Dia, saudara. Karena keindahan hanya ada pada Dia. Kalau kita tidak belajar dari Tuhan Yesus, tidak mengerti Injil yang diajarkan, tidak mengenakan cara hidupnya, kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak bisa hidup di hadapan Allah, kita tidak bisa ada di hadirat Allah. Kita tidak bisa berjalan dengan Allah. Sebenarnya manusia pada mulanya diciptakan untuk hidup di hadapan Allah ini. Karena memberontak, maka manusia tidak memiliki keberadaan seperti maksud Allah menciptakan manusia itu. Dan inilah yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang mengerti Injil, menjalani kebenaran dalam Injil, ia menemukan kemuliaan Allah sejak di bumi. Dan orang yang menemukan kemuliaan Allah ini akan dimuliakan bersama Yesus. Orang tidak akan dimuliakan bersama Yesus kalau tidak mulia. Kalau keadaan kita berantakan, ya tidak dimuliakan bersama Yesus. Makanya yuk kita mengejar ketinggalan kita ini. Kita mengejar ketinggalan kita. Tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan. Kita mau memiliki Dia. Dan Dia memiliki kita. Kalau kita masih terikat dengan dosa, masih hidup dalam dosa, terikat dengan kesenangan-kesenangan dan
hobi-hobi dan hiburan-hiburan dunia, saudara dimiliki dunia. Hanya orang yang tidak memiliki apa-apa yang dimiliki Allah. Anda bisa kaya, punya rumah, mobil, dan lain sebagainya, tapi jangan merasa memiliki semua. Tidak memiliki semua. Itu semua bukan hanya kita klaim milik Tuhan, tapi tidak dapat membahagiakan kita kecuali Allah yang membuat sesuatu itu menyenangkan kita. Iblis bisa memakai sesuatu menyenangkan kita. Dan rata-rata atau hampir semua manusia begitu. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan sesuatu sebagai kebahagiaan, Allah bisa memakai sesuatu untuk menyenangkan kita. Kita itu bukan monyet yang makannya pisang dari dahan ke dahan bergelantungan. Bukan. Kita manusia yang senang melihat pemandangan alam, makan enak, bersekutu dengan teman-teman, leisure time, jalan-jalan. Itu bagian dari keberadaan manusia. Allah bisa membuat sesuatu menyenangkan kita. Tapi jangan setan yang membuat kita. Jangan setan yang membuat kita senang dengan fasilitas itu. Jelas enggak ya? Enggak ada yang amin. Jelas enggak ya? Mengerti maksud saya? Iya, makanya kebenaran dipahami dulu. Kita bisa berkata, yang kuingini Engkau saja Tuhan. Seperti pujian tadi, aku untuk kemuliaan-Mu. Tuhan bisa memakai apapun untuk menyenangkan kita. Tapi kalau kita belum berpusat pada Allah, iblis bisa memakai banyak hal untuk menyenangkan kita. Jadi memang sulit membedakan apakah orang disenangkan sesuatu karena Allah atau disenangkan sesuatu karena setan. Kalau sampai orang disenangkan sesuatu bukan karena Allah, dia menyembah iblis. Yesus dibawa ke atas ke tempat tinggi, lalu ditunjukkan keindahan, ditawarkan kepada Yesus. Iblis menawarkan keindahan itu kepada Yesus. Yesus menolak. Kenapa? Karena Yesus harus menyembah iblis. Ada keterkaitan antara mengingini keindahan dunia dengan menyembah iblis. Maka kita harus berani berkata, aku tidak mengingini dunia lagi. Tolonglah aku ya Tuhan tidak mengingini dunia lagi. Itu kedengarannya ekstrim, itu standar. Tuhan berkata kok, jual segala milikmu bagikan kepada orang miskin. Kalau kau masih merasa memiliki sesuatu, tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Tapi hidup kamu bisa berkualitas sebagai orang beragama. Menghormati orang tua, ya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, bisa. Bisa kan? Sudah bisa kan? Begitu di Matius 19 itu. Lalu kalau kau masih merasa kurang, berhubung orang kaya itu berkata, semua sudah kulakukan Tuhan, kurang apa lagi? Nah kalau kamu mau kualitas orisinil maksudnya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia, ya kamu harus dilucuti. Unta tidak bisa masuk lubang jarum kalau nggak dilucuti. Saudara mau dilucuti? Tuh, hanya berapa orang? 12 orang nih tadi ya. Sejumlah murid Yesus. Paham nggak yang saya ngomong ini? Ekstrim nggak? Bingung kan jawabnya? Di mata dunia ekstrim, di mata Allah atau di mata anak-anak Allah itu standar. Dulu saya nggak berani ngomong tegas, makin hari makin berani karena saya sendiri juga melakukannya dan itu bisa. Itu mungkin. Bisa? Bersedia dilucuti? Ya, udah mari kita datang ke gereja orang gila. Ini mah gila Pak.
Orang mau diberkati kok kita malah dilucuti. Nanti dulu, jangan salah mengerti. Tuhan pasti mencukupi saudara dengan segala kebutuhan. Tepuk tangan dulu boleh. Yang tepuk tangan itu berharap ditambahkan kan ya. Gak apa-apa, Tuhan tahu yang kau butuhkan. Tapi jangan terikat. Sampai hati saudara itu betul-betul begini loh saudara. Sampai saudara itu betul-betul rasa haus. Terus terang ya, tidak banyak orang yang betul-betul haus akan Allah. Buktinya apa? Doa pagi. Kalau orang haus akan Allah, biar tidur jam 1, jam 2 tetap doa pagi. Aku membutuhkan engkau lebih dari oksigen yang kuhirup, lebih dari air yang kuminum, lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Coba Anda ulangi itu terus. Aku katakan itu terus. Aku katakan, benar-benar aku katakan terus. Akhirnya saya tercandui oleh Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau Tuhan. Pokoknya mampus saja kalau tanpa engkau. Orang saya itu malam tidur sama istri sering kok, nggak sering, kadang-kadang atau lebih sering mengatakan, aku pengen cepet pagi mam, pengen cepet doa pagi. Orang kita pulang sore-sore ke rumah, saya mengatakan, aku kok rasanya pengen cepet pagi ya doa pagi. Makanya nggak usah nunggu doa pagi, saya berlutut jam 1, saya berlutut jam setengah 12, saya berlutut jam 3. Makanya lagu-lagu baru terus terkarang. Kenapa terkarang? Saya tuh kalau banyak persoalan, kepepet tuh lagu banyak. Makin banyak masalah itu makin banyak ragu, saudara. Nah, ke depan saya tidak mau begitu. Tidak punya masalah pun ngarang lagu. Waktu menyembah itu muncul lagu-lagu. Yang ikut doa pagi kan pasti tahu, lagu baru lagi, lagu baru lagi. Sampai Anda mungkin berpikir begini, ini doa pagi atau latihan nyanyi? Karena lagu-lagu baru itu lagu doa sesuai dengan pergumulan saya. Itu bagus, engkau yang kubutuhkan. Saudara harus mengalami bahwa memiliki Allah itu besar. Sumai shanditas, kita merasa aku cukup Tuhan. Aku cukup memiliki Engkau. Jadi bukan berfantasi dengan Allah, tapi mengalami Allah. Yang orang dunia pikir kita berfantasi, kita itu mengalami Dia. Nanti kalau sudah di ujung maut sekarat baru tahu bahwa ternyata hanya Dia yang kita butuhkan. Hidup di hadapan Allah itu harus menjadi segalanya. Satu-satunya tujuan kita. Hanya orang yang sejak di bumi hidup di hadapan Allah yang akan mendapat tempat di hadapan Allah di kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus nanti, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus bergairah, antusias, membara untuk memiliki hidup suci, hidup tak bercacat dan tak bercela, serta tidak terikat dengan keindahan dunia. Terserah orang menganggap kita ini ekstrim, sombong atau apapun. Saudara harus berani memantapkan hati untuk mengatakan aku memilih hidup suci, hidup tak bercacat dan tak bercela dan tidak mencintai dunia sama sekali. Kita harus berani berprinsip bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan.
keadaan orang-orang Kristen seperti inilah yang layak disebut sebagai perawan suci. Kalau pengertian perawan artinya belum pernah melakukan hubungan seks. Tetapi kalau dalam pengertian rohani, perawan suci itu tidak ternoda oleh keinginan apapun. Kalau wanita secara biologis, kalau sudah melakukan hubungan seks sudah tidak bisa menjadi perawan lagi. Tetapi di dalam kekristenan kita bisa menjadi perawan. Sebelumnya tidak perawan, rusak, tapi bisa menjadi perawan ketika kita tidak terikat dengan keindahan dunia. Dengan demikian perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan spekulatif atau untung-untungan seperti seseorang yang bermain lotre atau berjudi. Hidup adalah kepastian dan masing-masing individu menentukan kepastian tersebut. Itulah sebabnya Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Artinya bisa memiliki pikiran dan perasaan, dan dengan pikiran perasaan itu seseorang dapat memiliki kehendak. Sekarang kehendaknya diarahkan ke siapa? Ke Tuhan atau bukan? Menjadi orang yang menerima berkat atau kutuk? Apakah membuat hidupnya indah sesuai versi Tuhan atau tidak? Supaya manusia dapat memiliki kehidupan yang indah, maka manusia harus memiliki pikiran perasaan Tuhan. Dan untuk memiliki pikiran perasaan Tuhan, kita harus terus mencari Allah, mendengar firman yang benar, membaca Alkitab, duduk diam di kaki Tuhan. Itu mutlak kita harus lakukan, saudaraku. Mutlak. Ketika seseorang meninggal dunia dan ia sudah menginvestasikan waktu hidupnya mencari Allah sepanjang hidupnya, dia baru bisa mengerti betapa tidak berartinya pengorbanan yang dia lakukan jika dibanding kemuliaan yang dia peroleh. Tetapi orang-orang sekarang merasa itu terlalu ekstrim. Saudara harus menghayati Allah yang besar. Itu Allah yang harus menerima yang terbaik. Segalanya dalam hidup kita. Berurusan dengan Allah itu porsinya harus selalu segenap. Segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dia Allah yang besar. Jangan remehkan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan kamu harus sempurna. Seperti Bapa, ini urusan dengan Bapa. Bukan sempurna seperti siapa, seperti Bapa. Tepuk tangan, saudara. Sempurna seperti Bapa artinya dapat memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Tetapi kita manusia yang harus tahu diri memaksakan kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita terus-menerus memaksakan kehendak Allah dalam hidup kita, akhirnya menjadi irama kita. Dan itu perlu waktu. Anda terlambat memaksakan kehendak Allah dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa berjalan seiring dengan dia. Makanya kita ngotot puasa. Itu baru 5 hari. Saya sudah berkata kepada sahabat-sahabat saya tadi, nanti 40 hari. Wah, udah gila ini. Orang bilang kita gila, belum gila kita. Kita mau gila sekali. Gila sekalian. Puasa 40 hari kok gila. Mau 1 tahun juga gak masalah kalau demi kekekalan. Jangan berteori. Duduk dengar khotbah gampang.
Duduk khotbah seperti saya masih tidak sulit. Tapi kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu baru tidak makan yang lebih sulit, bersih pikiranmu. Jangan ucapkan satu kata pun yang salah. Hidup kudus itu lebih sulit. Tapi mulailah dari tidak makan. Lagi pula kan kita juga bisa menurunkan berat badan. Anda lihat saya lebih kurus nggak? Iya, turun 5-6 kilo. Nanti kalau saya puasa lagi, waduh langsung. Istri saya berkata, Pap, nanti kalau kamu kurus kamu tua loh kayak kakek-kakek. Memang aku sudah kakek. Sudah dipanggil kungkung, akong, opa. Udah tua. Tapi walaupun manusia lahiriahku merosot, manusia batiniahku dibaharui. Saudara semua juga begitu ya. Jangan manusia lahiriahnya makin menjadi-jadi, batiniahnya merosot. Jangan. Kita harus memaksakan kehendak Allah di dalam diri kita sehingga itu menjadi irama. Untuk itu maka seseorang harus mengalami pembaharuan pikiran guna tidak serupa dengan dunia, tetapi mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tetapi ayat sebelumnya Anda tahu apa ayat 1? Persembahkan tubuhmu. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kepada kamu. Artinya Allah sudah berbuat baik. Allah menyediakan anugerah. Allah bisa membuat kamu serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Maka untuk itu persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Hewan tidak bisa menentukan keadaan dirinya sendiri. Dia sudah terikat dalam habitat dan kodrat binatang. Tidak ada itu singa lalu senang makan kue tiaw. Kecuali kue tiaw ada dagingnya. Tidak ada itu singa langsung makan rumput. Tidak ada tuh singa kalau bisa bicara berkata, saya bosan makan daging sama makan rumput. Nanti nggak dipanggil singa, dipanggil kancil. Tidak ada itu sapi berkata, bosan rumput melulu. Aku mau makan daging. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayam biar punya sayap, nggak bisa. Aku mau terbang seperti elang, nggak bisa. Elang nggak bisa berkata, aku mau merayap seperti ular, nggak bisa. Tetapi manusia itu bisa menentukan keadaan dirinya. Apakah dia menjadi manusia yang dewasa, rohani, sempurna seperti Bapa atau tidak. Makanya Allah memberikan manusia pikiran perasaan itu supaya manusia bisa memproduksi, menciptakan, membangun kehendak. Dan kehendak menentukan pilihan. Dan dari pilihan itu ia menentukan nasibnya, destininya, keadaannya. Jadi ingat ya, Allah tidak menentukan seseorang diberkati dan kelompok yang lain dikutuk. Allah tidak menentukan sekelompok masuk surga dan yang lain tidak masuk surga. Setiap orang harus memetakan hidupnya sendiri. Dan pemetaan itu harus ketika masih hidup di dunia. Dan pemetaan itu akan menentukan keadaannya di kekekalan. Apa tidak mengerikan ini, saudaraku? Nah, kuasa kegelapan menipu banyak orang dengan mengembuskan pengertian yang sesat. Seakan-akan hidup ini bersifat spekulatif. Sudah mengalir saja, nanti baik-baik kok. Ini, orang tidak cari Tuhan, tidak memikirkan kekekalan, tidak fokus langit baru, bumi baru. Dia pikir nanti bisa nyarinya.
terlambat, saudara. Anda melihat nggak tatanan yang sempurna dari Allah ketika seorang anak lahir ceprot oek? Dia nggak langsung besar dalam waktu 3 minggu loh. 3 bulan juga nggak, 3 tahun juga nggak. Dia perlu waktu bertahun-tahun jadi besar. Amin. Nggak bisa melanggar tatanan. Ceprot oek kasih ASI. Terus setelah sekian bulan kasih pisang yang diremukkan. Dan seterusnya. Nggak ada bayi lahir umur 3 bulan. Lalu mamanya bilang, tolong tuh kasih rendang Padang. Rendang Padang tuh Ucok yang umurnya 20 tahun. Umur 3 bulannya masih susu. Itu tatanan. Lalu umur 15 tahun, 20 tahun terus, ya udah nggak usah rendang Padang, susu aja. Aduh. Saya mengajak saudara untuk sadar. Pokoknya kita mau nyari Tuhan, titik. Anda jangan pikir saya buat Anda jadi malas bekerja loh. Bekerja itu pengabdian, amin. Anda malas bekerja, Anda mengkhianati Tuhan, betul? Anda tidak bertanggung jawab, Anda itu menghina anugerah yang Tuhan taruh dalam dirimu yang harus kau kembangkan. Saya kira itu sudah tidak perlu saya ulang-ulang. Tetapi di atas semuanya yang kita cari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan. Yang ketiga Tuhan. Yang keempat sampai 1000 juga Tuhan. Amin.